语言爬满了甲骨。Bagaimana mereka bisa lupa? Baik, saya percaya Anda harus memiliki kemampuan untuk mencapai ini. Xiao Tian berjalan mendekat dan mengepalkan tinju dengannya. Maksudmu kita? Si Hao tersenyum. Benar, kita akan membangun kembali paviliun surga mending bersama. Xiao Tian berteriak keras. Demi mimpi ini, demi mengeluarkan napas terpendam, dia tetap diam selama bertahun-tahun saat berkultivasi. Bakat alaminya luar biasa, dan meskipun kecepatan kultivasinya tidak dapat dibandingkan dengan Si Hao, kemampuannya jarang di antara rekan-rekannya. Si Hao mencarinya terlebih dahulu. Secara alami ada persahabatan masa lalu di antara mereka. Meskipun dia telah memukul kepalanya sampai dia memiliki lepuh besar yang mencuat secara luar biasa, mereka telah mengatasi perbedaan mereka. Di Hundred Shattering Mountains, mereka bekerja sama untuk merebut air tertinggi sejati klan hujan dan mengalami peristiwa mengerikan itu bersama-sama. Selain itu, bakat alami Xiao Tian juga luar biasa. Ketika dia memasuki paviliun mending surga saat itu, jika Si Hao tidak termasuk, maka dia adalah murid nomor 1. Pergi, aku akan membawamu untuk melihat beberapa orang. Xiao Tian memimpin Si Hao keluar, tidak bertindak terlalu sopan karena identitasnya yang berubah. Di dalam istana, beberapa tetua dan pemimpin klan mengungkapkan ekspresi serius, dan mereka mengungkapkan ekspresi kebahagiaan. Anak klan mereka yang begitu bersahabat dengan Kaisar Batu secara alami merupakan peristiwa yang sangat hebat. Itu kamu. Si Hao mengungkapkan ekspresi heran. Dia segera mengenali salah satu anak muda di sini. Namanya Zhou Yuhao, orang yang sama sekali tidak dia kenal. Dia telah memukulinya dengan serius sebelumnya, dengan waktu yang paling serius memukulinya sampai semua tulangnya patah. Tindakannya disebabkan oleh penindasan individu King Feng ini. Jangan pukul aku. Zhou Yuhao merasakan bayangan menutupi hatinya ketika dia melihat Si Hao. Meskipun beberapa tahun telah berlalu, ketika dia melihat Si Hao mengangkat tangannya, dia masih ketakutan dan berteriak. Haha, yang di sini semua tertawa terbahak-bahak. Selain beberapa pemuda, ada 2 gadis juga bernama Yan Xin dan Piao Sue. Saat itu, mereka juga murid dari Kam Genius. Si Hao bahkan telah bertukar petunjuk dengan mereka sebelumnya. Saat itu, ketika bencana besar itu turun, mereka berpisah. Orang-orang ini akhirnya berkumpul kembali. Apakah ini satu-satunya orang? Si Hao bertanya. Ada banyak yang layu saat mereka masih sangat muda. Ada beberapa lainnya yang tersebar di tempat yang berbeda. Kakak perempuan Xia Yuyu masih hidup, kata Zhou Yuhao. Dia menyebutkan seorang murid wanita penting dari Heaven Mending Pavilion. Si Hao menatap kosong. Dia secara alami ingat kakak perempuan ini. Ketika dia pertama kali berjalan keluar dari gurun besar, dia bertemu dengannya di perbatasan barat negara batu dan bahkan mendapatkan pesona simbol darinya. Melalui itu, dia bisa langsung menjadi salah satu murid inti Heaven Mending Sekte. Status Xia Yuyu sangat luar biasa. Dia adalah salah satu talenta luar biasa dari generasi muda Heaven Mending Sekte. Dia saat ini di Akademi Zulu. Saat itu, dia telah diselamatkan oleh Dewi Perang Akademi Zulu. Xiao Tian berkata, semua orang pergi dengan cara mereka. Dengan metode Si Hao saat ini, mereka secara alami dapat bergerak dengan cepat. Dia mengemudikan kereta kuno, salah satu harta rahasia istana Kekaisaran Negeri Batu. Itu bisa melaju di sepanjang bumi besar seperti kilat. Akademi Zulu sangat besar. Di belakang gerbang biara mereka, banyak aula bisa dilihat. Itu cukup mengesankan dalam penampilan. Meskipun Si Hao sudah lama mendengar namanya, ini masih pertama kalinya dia datang ke sini. Ini kalian. Xia Yuyu terkejut, dan kemudian dia mengungkapkan ekspresi gembira. Dia ditutupi pakaian putih. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, penampilannya tidak berubah. Dia masih sangat cantik. Setelah mengobrol sedikit, semua orang menjadi sangat tersentuh. Berbagai peristiwa yang terjadi di masa lalu masih terekam jelas di benak mereka. Penampilan Dewi Perang itu luar biasa. Dia sangat cantik dengan kulit putih.
Armor emas yang bersinar menutupi sosoknya yang tinggi dan ramping seperti di masa lalu. Kesan Si Hao tentang dia juga cukup dalam, lagi pula, dia juga telah mengundangnya ke Akademi Zulu sebelumnya, meskipun dia tidak menerima undangannya. Xia Yuyu dan Dewi Perang adalah murid kedua sekte yang luar biasa, dan mereka juga adalah teman dekat. Kalian akan memulihkan tempat itu dan merekonstruksi Heaven Mending Pavilion. Bagaimana saya bisa melewatkan hal seperti itu? Dewi Perang tertawa dan berkata, kami akan membangunnya kembali tepat di lokasi sebelumnya, kata Si Hao. Dia memberitahu mereka bahwa roh penjaga akan muncul kembali. Ketika kata-kata ini diucapkan, itu segera membuat semua orang terguncang. Mereka tidak bisa melupakan pokok anggur surgawi itu. Setiap kali mereka memikirkannya, mereka selalu merasa menyesal dan sedih. Semua orang berdiskusi untuk waktu yang lama. Si Hao merasa bahwa mereka seharusnya tidak mengungkapkan diri mereka di depan umum untuk saat ini sampai dia menyelesaikan semuanya terlebih dahulu. Kemudian, semua orang diam-diam akan membangunnya kembali. Bagaimana bisa? Apakah Anda mencoba menarik perhatian musuh? Xiao Tian menggelengkan kepalanya. Aku tidak takut pada mereka, kata Si Hao. Bergerak seperti ini lebih aman. Bagaimanapun, bencana besar baru saja berakhir, dan bahkan dia tidak tahu apakah akan ada perubahan yang tidak terduga. Dia tampak benar-benar tidak takut. Namanya telah mengguncang dunia, dan dia bertarung melawan semua kekuatan yang berbeda untuk mendapatkan supremasi. Bahkan jika ada orang yang memusuhi dia, tidak masalah baginya berapa banyak. Beberapa hari kemudian, proses pembangunan kembali dimulai pada reruntuhan Heaven Mending Pavilion. Sisanya tidak akan mengekspos diri mereka sendiri. Si Hao mengirim beberapa orang untuk memasang gerbang dan membangun kembali bangunan itu. Ada beberapa dendam yang perlu diselesaikan, beberapa permusuhan untuk membalas dendam, kata Si Hao. Saat itu, ada beberapa kekuatan yang paling dibenci. Gunung Binatang Makam Barat, keluarga Tuoba, dan klan Hujan adalah kekuatan utama. Rain Clan telah lama dimusnahkan oleh Si Hao, tetapi saat ini, dua lainnya masih bebas dan tidak terkekang. Kita tidak bisa membiarkan darah yang mengalir hari itu sia-sia. Bahkan Xia Yuyu mengepalkan tinjunya. Pupilnya yang cantik melepaskan energi membunuh. Dia pernah menyaksikan tanpa daya ketika rekan-rekan muridnya meninggal dengan menyedihkan. Sementara di antara yang lain di sini, siapa di antara mereka yang tidak mengalami bencana itu? Mereka semua melihat darah beterbangan di depan mata mereka, menyaksikan tanpa daya saat kepala orang-orang terdekat mereka jatuh ke bawah. Banyak dari mereka bahkan belum dewasa. Kalian semua melewatkan beberapa. Masih ada ahli Gunung Yi dan Gunung Surgawi Meteor Selatan yang menyerang pohon anggur surgawi. Ada juga Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki, kata Si Hao. Selama pertempuran tahun itu, beberapa individu kuat muncul, dan itu karena tindakan mereka yang menyebabkan kehancuran Heaven Mending Sect. Hanya saja, Xiao Tian, Zhou Yuhao dan yang lainnya tidak mau mengangkat topik ini, karena itu akan membuat mereka kehilangan kepercayaan diri. The Heaven Swallowing Sparrow dan Kyongki adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Sementara itu, ada lebih sedikit kebutuhan untuk berbicara tentang Gunung Surgawi Meteor Barat atau Gunung Yi. Mereka semua adalah tempat luar biasa yang diketahui memiliki dewa-dewa terpencil di dalamnya yang memiliki status-status terhormat. Makhluk-makhluk itu, Xiao Tian dan yang lainnya ragu-ragu. Mereka merasakan tekanan yang membebani pikiran mereka. Jangan khawatir, semua hutang yang harus ditagih akan diselesaikan. Saya sendiri yang akan mengunjungi mereka, kata Si Hao. Semua orang tampaknya menjadi sedikit terganggu, kemudian, mereka semua gemetar. Nama batu kecil saat ini mengguncang dunia di bawah langit dan bergema di 8 wilayah. Dia telah mencapai terlalu banyak hal konyol. Bahkan jika dia pergi untuk menantang rumah dewa, dia seharusnya tidak terlalu menderita, kan? Xia Yuyu dan Dewi Perang agak bingung. Pemuda yang lembut sejak saat itu telah tumbuh sejauh ini. Itu benar-benar menakjubkan. Kamu harus berhati-hati. Tempat-tempat itu tidak mudah diprovokasi dan sama kuatnya dengan negara-negara kuno. Xia Yuyu memperingatkan.
Sekarang era baru, dan hutang harus diselesaikan. Si Hao berbicara dengan suara yang kuat. Nama batu kecil telah mengguncang dunia di bawah langit, kita semua tahu tentang ini. Tidak perlu khawatir. Mari kita lihat metodenya sekarang, kata Dewi Perang sambil tersenyum. Sekelompok orang melanjutkan perjalanan. Kereta kuno bergemuruh di udara dan bergegas menuju tanah murni seperti seberkas kilat. Keluarga Tuoba telah menjulang selama bertahun-tahun tanpa akhir tanpa jatuh. Jika bukan karena roh penjaga klan yang jatuh selama era kuno, mereka pasti sudah memulai negara yang hebat. Dapat dikatakan bahwa keluarga ini sangat kuat di zaman kuno. Pertarungan pertama mereka ada di sini. Untuk mencapai aspirasi mereka dan membangun kembali paviliun surga mending, mereka secara alami harus membalas dendam, dan semuanya akan dimulai dari sini. Gerbang biara yang sangat besar menjulang di depan mereka. Helai demi helai energi drakonik berkedip-kedip masuk dan keluar dari keberadaan saat mereka mengelilingi tempat ini. Bagaimanapun, itu adalah tempat yang berharga. Dan hari ini, mereka masih cukup kuat, jika tidak, bagaimana mereka memiliki kepercayaan diri untuk membantai paviliun mending surga dengan yang lain dan menciptakan tragedi berdarah dan mengerikan seperti itu. Si Hao berdiri tegak dan berjalan sendirian. Dia mengintip ke tanah kuno ini. Dia mengulurkan tangan. Jejak tangan emas besar terbentuk di kehampaan dan segera menamparkan ke bawah. Angin kencang melonjak dan cahaya keemasan bersinar cemerlang. Kekuatan surgawi meletus ke segala arah. Gerbang yang terbentuk dari dua gunung hancur berkeping-keping dan formasi besar hancur. Ledakan itu bergema di langit dan bumi. Siapa berani? Raungan marah terdengar dari dalam. Seorang pria yang berani dan kuat bergegas keluar. Di tangannya ada pedang lebar yang mengarah ke depan. Itu dia, aku mengenalinya. Saat itu, dia memenggal kepala kakak laki-laki Liu Cheng. Yan Xin berteriak keras. Air mata mengalir dari matanya. Dia segera merasa sangat emosional. Saya telah membunuh terlalu banyak untuk dihitung. Kamu siapa? Dan hal sepele macam apa itu Liu Cheng? Wajah pria parubaya itu ditutupi janggut. Meskipun dia melihat bahwa para pengunjung ini tidak memiliki niat baik dan cukup kuat, dia tetap tidak ingin terlihat lemah. Kamu bahkan lebih rendah dari apapun. Si Hao tidak mengatakan apa-apa lagi dan menamparkan keluar. Telapak tangannya seperti batu kilangan emas besar saat menghantam dengan mematikan. Itu sangat menakutkan. Sial. Pedang itu pecah, meledak di tempat. Sementara itu, individu ini langsung meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Baik tubuh dan jiwanya musnah bahkan sebelum dia sempat mengeluarkan suara. Adegan ini mengejutkan semua orang di sini. Reputasi batu kecil itu benar-benar tidak sia-sia. Keluarga Tuoba adalah keluarga kuno yang secara alami memiliki kekuatan tersembunyi yang dalam. Formasi besar segera mulai berkelap-kelip dan simbol melonjak untuk melindungi tempat ini. Sosok dengan cepat naik ke udara sebelum bergegas. Ini kamu? Seseorang berteriak keras setelah mengenali si Hao. Saat ini, nama batu kecil bergema di seluruh dunia ini. Tidak hanya semua orang di wilayah gurun yang tahu tentang dia, bahkan sekte besar pun takut akan kekuatannya. Kenaikannya ke kekuasaan terlalu cepat, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia telah mencapai terlalu banyak prestasi yang mengguncang dunia selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa anggota klan dipindahkan ke lokasi yang berbeda, tetapi sisanya tidak terlihat bagus. Salah satu wajah ahli klan Tuoba jatuh. Pada saat ini, ketika dia melihat orang-orang bergegas dari udara, mata Xiao Tian menjadi merah. Bahkan mata si Hao melebar. Ketika Heaven Mending Pavilion dihancurkan, orang-orang ini sangat kejam dan membunuh terlalu banyak saudara dan saudari senior mereka. Ini dia, monster tua itu menyerang leluhur Mu Yan, menyebabkan leluhur Mu Yan batuk darah dan mundur, bahkan akhirnya memaksanya untuk menghancurkan diri sendiri ketika tidak ada pilihan lain. Di belakang si Hao, seorang murid muda berteriak dengan suara gemetar sambil menunjuk seorang tetua berambut putih. Apa? Mata si Hao segera mendongak. Dia mulai mendidih dalam kemarahan. Leluhur Mu Yan mengajarinya teknik kilat, dan selama badai hujan,
dia membawa Si Hao ke awan petir untuk mendapatkan pengalaman dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan cairan kesusahan pencahayaan untuknya. Dia bisa dianggap sebagai Master Si Hao di Heaven Mending Pavilion. Bunuh, bunuh, bunuh. Si Hao terus-menerus mengucapkan kata, bunuh, 3 kali. Rambutnya berdiri tegak saat dia melepaskan tatapan mengintimidasi. Dia bergegas ke depan seperti naga yang kejam. Dia tidak menahan apapun. Teknik Kun Peng ditampilkan. Tinjunya menutupi dunia dan membuat semua sisi gemetar. Jenis fluktuasi tak terbatas ini terlalu mencengangkan. Bahkan jika leluhur klan Tuoba ini bukan ahli tingkat raja dan ahli tertinggi, dia masih akan hancur berantakan. Serangan ini membawa kebencian Si Hao. Cahaya pembunuhan di matanya berubah menjadi kilat, dan kebencian besar yang dia rasakan membuatnya mengamuk. Tinju Si Hao secara langsung menyebabkan leluhur itu meledak. Leluhur itu sama sekali tidak bisa melakukan pertahanan, dan banyak artefak magisnya langsung meledak menjadi cahaya yang menakutkan. Cahaya keemasan tak berujung mengikuti Si Hao saat dia bergegas melewatinya. Kun Peng yang besar dan cemerlang bersinar dengan gemilang di sekelilingnya, membentuk pemandangan yang mengejutkan. Mereka membentangkan sayap mereka ke langit bersama-sama. Para ahli klan Tuoba di sepanjang sisi pasukannya meledak satu demi satu, tidak mampu menghentikannya sedikitpun. Sejumlah besar orang jatuh seperti hujan. Di sepanjang jalan yang dilewati Si Hao, Kun Peng melebarkan sayapnya dengan anggun, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Pada saat yang sama, api emas melonjak di sekitarnya. Orang-orang yang jatuh itu berubah menjadi abu oleh kobaran api. Semua orang terguncang tak tertandingi. Mereka semua ketakutan. Xiao Tian, Xia Yuyu dan yang lainnya semua bergidik ketika mereka melihat punggungnya. Bagaimanapun juga, batu kecil itu telah naik ke tampuk kekuasaan. Dia seperti seorang raja yang memandang rendah dunia. Kekuatannya mengguncang 8 wilayah. Si Hao, kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Seorang ahli berteriak keras. Tubuhnya berkobar dengan cahaya perak, mengubah langit menjadi sangat panas. Ada api suci di mana-mana. Nenek moyang lain dari klan Tuoba muncul. Dia melayang di udara dan bergegas dengan tongkat sihir di tangan. Dengan sedikit gelombang, kilat terjalin dan ular perak menari-nari di langit menuju Si Hao. Mengganggu orang lain terlalu jauh. Saat itu ketika klan Tuoba Anda membantai orang-orang pavilion surga mending, Anda bahkan tidak membiarkan anak-anak berusia 10 tahun pergi. Mengapa Anda mengatakan kalimat ini? Si Hao meraung. Aliran energi drakonik mengalir keluar dari tenggorokannya. Itu membawa simbol dan melonjak dengan amarahnya saat bergegas ke depan. Suara gemuruh terdengar di udara. Beberapa sosok meledak di depannya. Mereka semua berubah menjadi kabut berdarah. Ini hanyalah esensi spiritual yang dia keluarkan, namun itu sudah memiliki kekuatan yang menakjubkan. Pakar normal tidak bisa menghentikan kekuatannya sama sekali. Mereka diguncang sampai tulangnya patah dan dagingnya terbelah. Tubuh mereka mati dan daun mereka menghilang. Petir perak yang bergegas juga tersebar. Itu bahkan tidak bisa mendekati tubuhnya. Kamu adalah kaisar suatu negara, namun kamu bertindak seperti ini. Dengan memusnahkan klan Tuoba saya, apakah Anda tidak takut orang-orang memanggil Anda kejam? Berhati-hatilah untuk tidak mengacaukan fondasi negara batu Anda. Wajah Penatua menjadi sedih. Saat berbicara, dia melambaikan tongkat sihirnya dan mengaktifkan gunung yang melindungi formasi surgawi. Keluarga Tuoba hampir mendirikan negara saat itu dan memiliki roh penjaga yang kuat di masa lalu. Itu secara alami memiliki dukungan yang menakjubkan. Di bawah, wilayah pegunungan membengkak ke atas. Bluestone bersinar, beresonansi dengan bintang-bintang di langit. Berbagai gunung dan batu besar di sekitar klan Tuoba segera berubah menjadi bintang. Ini adalah formasi bintang. Setiap batu besar berhubungan dengan bintang besar, membuat tempat ini terlihat seperti lautan bintang. Kemegahan bintang di atas langit ke-9 berkumpul dan muncul di sini. Siapa di dunia ini yang bisa mencaci makiku karena membunuh mereka yang seharusnya dibunuh? Teriak Si Hao. Sebuah kereta perang emas kuno muncul di bawah kakinya.
Itu bergerak di udara seperti seberkas kilat dan bergemuruh dengan suara saat langsung memasuki formasi. Sementara itu, dia memegang pedang sihir suci di tangannya. Dia meretas keluar, mengirimkan fluktuasi yang menakjubkan. Energi pedang bergolak saat menyapu, menghancurkan segala sesuatu di jalannya. Terlepas dari apakah itu kereta perang atau pedang ajaib di tangannya, mereka berdua adalah harta negara batu dan ditinggalkan oleh para dewa. Mereka sempurna untuk menghancurkan formasi hebat dengan level yang sama. Pancaran listrik menari-nari dan kemegahan bintang terjalin. Tempat ini bersinar dengan sangat terang sehingga sulit untuk dilihat secara langsung. Ada simbol dan sinar cahaya yang melonjak di mana-mana. Gelombang energi naik dan turun tanpa menahan diri. Di tanah, ada beberapa platform formasi yang mengeluarkan suara tajam. Batu-batu pecah satu demi satu. Formasi yang telah diatur di zaman kuno telah usang seiring berjalannya waktu dan akhirnya menjadi tidak stabil. Setelah begitu banyak waktu berlalu, bahkan dewa pun akan menjadi tua, apalagi formasi dewa yang diatur. Tanpa perbaikan atau perlindungan, tidak mungkin akan seperti sebelumnya. Pada akhirnya, formasi besar runtuh. Batu-batu besar meledak satu demi satu, kehilangan koneksi dengan bintang-bintang di langit. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan istana kekaisaran Stone Country. Ini, pada akhirnya, masih hanya keluarga kuno. Kereta perang emas hancur, dan pedang ajaib di tangan Si Hao ditebas. Leluhur klan Tuoba ini mengeluarkan teriakan besar. Sebuah lampu perak muncul di atas kepalanya dan mulai menyala dengan energi yang sederhana dan kuno. Dia menunjuk ke arah Si Hao, dan kemudian seberkas api perak terbang keluar dari lampu menuju Si Hao. Ini adalah klan yang melindungi harta karun tertinggi, serta artefak magis surgawi. Api perak ini sangat menakutkan, menyala sampai bahkan ruang di sekitarnya mulai terdistorsi. Dengan cepat mencapai Si Hao. Si Hao tetap sangat tenang. Bagaimana dia bisa kekurangan artefak magis tingkat ini? Kali ini, dia mengaktifkan negara yang melindungi tombak dewa hitam dan kuno. Saat dia mengaktifkannya, cahaya surgawi melonjak dan meluap ke langit. Halberd besar ini terbang keluar, menyebarkan api perak dan kemudian bergegas menuju lampu kuno itu untuk menghadapinya. Lampu perak bersinar, menyapu energi pedang yang tak terbatas, tapi itu tidak mempengaruhi tombak besar itu sama sekali. Itu cukup luar biasa, tapi itu masih belum sebanding dengan senjata paling kuat dari negara batu. Tombak besar turun. Nyala api perak yang bergelombang ada di mana-mana, memenuhi udara dengan bintik-bintik bintang. Si Hao benar-benar tidak terluka, tetapi semua orang di klan Tuoba merasa ngeri. Bagaimana seharusnya mereka membela diri? Nenek moyang itu juga berteriak keras. Ekspresinya pucat pasi. Ini adalah bencana yang tak terbayangkan. Dengan suara hong, api besar menyala, menyambar semua bangunan keluarga Tuoba kuno. Bahkan lebih banyak orang langsung terkena cahaya perak yang tersebar, berubah menjadi obor yang terbakar menjadi abu. Ini adalah kekuatan surgawi. Pembudidaya normal tidak bisa membela diri terhadapnya sama sekali. Si Hao tidak bersimpati dengan mereka. Dia telah melihat banyak dari orang-orang ini yang telah membantai sebelumnya. Selama pertempuran paviliun mending surga saat itu, mereka kejam dan tanpa ampun. Tangan mereka berlumuran darah, dan hari ini, akhirnya tiba saatnya untuk menyelesaikan karma. Si Hao mengacungkan pedangnya. Garis besar pancaran pedang menyapu keluar, secara langsung mengubah leluhur Tuoba menjadi cahaya. Seolah-olah sepotong kecil salju telah disapu oleh tungku yang menyala-nyala, membakarnya menjadi ketiadaan dalam sekejap. Sampai sekarang, pertempuran ini tidak lagi memiliki ketegangan. Di belakang Si Hao, Xiao Tian, Zhou Yuhao dan yang lainnya semuanya tercengang. Bukannya mereka tidak tahu kekuatan Si Hao saat ini mengguncang dunia, tetapi bahkan ketika mereka secara pribadi menyaksikan pertempuran ini, mereka masih merasa agak sulit untuk mempercayai apa yang sedang terjadi. Klan Tuoba yang kuat dilanggar hari ini begitu saja. Sementara itu, tidak ada yang mati dari pihak mereka sama sekali. Si Hao sendiri menyapu semuanya sendirian seolah-olah dunia ada di telapak tangannya. Lampu perak itu hancur. Api perak mendatangkan malapetaka,
menutupi segalanya dengan api surga yang meluap. Si Hao menyingkirkan pedang ajaib, tombak besar, dan kereta perang. Dia juga menahan pancaran yang dia berikan sendiri. Yang bermarga Si, serahkan hidupmu. Seseorang di dalam klan Tuoba menjadi gila, dan tanpa mempedulikan hidupnya sendiri, dia bergegas keluar melalui cahaya api untuk membunuh Si Hao. Matanya bahkan menjadi merah. Bahkan kalian bisa merasakan kemarahan. Saat itu ketika Anda membantai paviliun mending surga, apakah Anda semua membayangkan bahwa hari ini akan tiba? Ekspresi Si Hao dingin. Kemudian, tubuhnya menjadi cemerlang, dan setiap inci dagingnya meletus dengan energi pedang. Di sisinya, rerumputan hijau berakar di kehampaan, tangkai demi tangkai. Mereka seperti pedang surgawi saat mereka menutupi langit. Niat pedang meluap ke langit. Suara pupu terdengar tanpa henti. Mereka yang bergegas semuanya dibantai. Darah memercik ke segala arah. Tidak ada yang bisa memblokir energi pedang ini. Itu mereka. Tepatnya mereka. Yan Xin berteriak keras. Dia mengenali banyak orang. Mereka semua adalah pembunuh yang membantai saudara dan saudari senior di sisinya dengan ekspresi jahat. Selama pertempuran ini, klan Tuoba dilanggar dan api perak menyulut tempat ini. Si Hao berdarah besi dan tanpa ampun, membunuh setiap orang yang menyerang paviliun mending surga di masa lalu. Namun, dia masih tidak merasa nyaman. Masih ada orang lain di bawah, termasuk wanita dan anak-anak dan orang-orang yang tidak pernah menyerang. Dia tidak membunuh mereka dan malah berbalik dan mundur. Semua orang berdiri di kejauhan, menyaksikan klan Tuoba terbakar dalam api yang mengamuk. Mereka semua merasakan emosi yang kompleks. Meskipun mereka membunuh para pembunuh, masih sulit bagi mereka untuk tersenyum. Lagi pula, masih ada para tetua, serta banyak murid muda yang bahkan tidak bisa tumbuh dewasa yang meninggal. Wajah cerah mereka muncul di benak mereka. Namun, mereka sekarang semua mati. Ada tanah rahasia lain di klan Tuoba yang berisi sedikit rahasia dalam klan. Karena akhir-akhir ini agak kacau, mereka membuat persiapan untuk berjaga-jaga. Namun, ini bukan rahasia lagi dan ditemukan oleh Si Hao dan yang lainnya. Mereka bergegas dan memusnahkan sekelompok ahli. Sejak saat itu, klan Tuoba kehilangan fondasinya dan benar-benar hancur. Faktanya, beberapa lusin tahun dari sekarang, mereka benar-benar mundur dari dunia kultivasi, dan keluarga yang kuat ini benar-benar tidak ada lagi. Ini adalah Gunung Singa. Si Hao tercengang. Setelah pertempuran berakhir, mereka melewati lebih dari 100.000 li gunung dan hutan. Ketika mereka melewati sebuah gunung yang sangat besar, mereka melihat sebuah prasasti batu dengan dua kata Lion Mountain diukir di atasnya. Pegunungan ini cukup luas, tetapi semuanya sangat tinggi dan tinggi. Pergi, mari kita lihat ke dalam. Si Hao mengungkapkan ekspresi gembira, karena dia memikirkan singa berkepala 9. Ini harus menjadi rumahnya. Sebelum menuju alam yang lebih tinggi, dia ingin melihat teman-teman lama ini. Ketika dia memasuki wilayah ini, semakin sedikit tanaman yang terlihat, dan wilayah pegunungan menjadi lebih suram. Tidak banyak rumput liar, hanya beberapa pohon besar yang cocok untuk dijelajahi oleh ras singa emas. Siapa ini? Berhenti. Seseorang berteriak keras begitu dia tiba. Beberapa singa emas besar berlari mendekat. Bulu menutupi pelipis mereka. Mereka sangat agung dan kuat. Saya datang untuk menemui seorang teman. Sampaikan pesan ke Jin Hong untukku bahwa kakak laki-lakinya yang disumpah datang. Si Hao mentransmisikan suara. Nama singa berkepala 9 adalah Jin Hong, tetapi karena garis keturunannya jarang terlihat dan istimewa di antara rasnya, ia selalu menggunakan nama klannya untuk menyebut dirinya sendiri. Hanya Si Hao dan beberapa orang lainnya yang tahu namanya. Jika orang normal melihat singa besar ini, mereka pasti akan jatuh lemah di lantai. Mereka seperti gunung kecil. Tekanan yang mereka keluarkan terlalu besar. Tunggu di sini. Singa berubah menjadi embusan angin dan pergi. Segera setelah itu, seorang pemuda berambut emas bergegas. Dia tampak sangat heroik dan penuh energi esensi. Pupil emasnya menyilaukan. Ini tepatnya singa berkepala 9,
dan dia telah lama berubah menjadi bentuk manusia. Dia telah melakukan pertempuran hebat melawan Si Hao di Hundred Shattering Mountains, dan persahabatan mereka juga dapat dianggap dicapai melalui pertempuran. Si Hao. Ketika mereka bertemu lagi, keduanya merasa agak tersentuh. Mereka telah berpisah sebelum bencana besar, dan pada saat itu, Huolinger, Yun Si, Flame Crow, Second Baldi, dan yang lainnya ada di sana. Pada akhirnya, beberapa pergi ke alam yang lebih tinggi, sementara yang lain tetap tinggal. Aku bilang aku akan mengunjungimu lagi beberapa waktu yang lalu dan menyeretnya sampai hari ini. Si Hao tertawa dan berkata. Singa berkepala 9 mengundang mereka ke gunung. Mereka melihat beberapa singa besar di sepanjang jalan yang seperti gunung emas. Xiao Tian, Xia Yuyu, Zhou Yuhao dan yang lainnya semua dipenuhi rasa ingin tahu setelah datang ke sini, karena ras singa berkepala 9 memiliki reputasi yang hebat. Legenda yang paling terkenal adalah bahwa mereka adalah salah satu dari 10 gunung besar. Selama tahun-tahun kuno, para dewa dan raksasa suka menunggangi singa emas ini. Ini benar terlepas dari apakah itu di alam yang lebih tinggi atau alam yang lebih rendah. Sementara itu, singa berkepala 9 menjadi sangat kuat setelah tumbuh dewasa. Ada beberapa legenda singa surgawi yang mengalahkan pemiliknya dan melahap dewa. Potensi mereka tidak ada habisnya. Lion Mountain tidak memiliki rumput, tetapi masih ada berbagai tanaman. Ada obat spiritual di tebing berbatu dan di antara celah gunung. Mereka telah diasuh di sini selama bertahun-tahun. Itu semua adalah obat tua yang langka dan berharga. Raja 9 Roh juga keluar. Dia juga raja ras dan memiliki posisi yang dihormati. Namun, Si Hao sekarang adalah kaisar negara batu, jadi tidak terlalu kasar untuk datang secara pribadi. Si Hao telah bertemu dengan Raja 9 Roh, Raja Gagak Api, dan lainnya selama pertemuan Huolinger di ibu kota Kekaisaran Negara Api dan bahkan memperoleh beberapa petunjuk dari mereka serta sedikit pengalaman. Raja 9 Roh telah menjadi ahli tertinggi. Si Hao tercengang. Ia lalu mengucapkan selamat. Saya baru saja maju setelah bencana besar berlalu. Raja 9 Roh mengangguk dan berkata. Segera setelah itu, Si Hao merasa ada sesuatu yang salah. Ada aura ahli tertinggi lainnya di dalam Lion Mountain. Mungkinkah ada orang lain yang menerobos dalam perlombaan ini? Itu benar-benar tidak sederhana. Dia langsung menanyakan hal itu. 9 Raja Roh mengerutkan kening, dan ekspresi Jin Hong menjadi sedikit tidak wajar, mengungkapkan beberapa kemarahan. Di kejauhan adalah sebuah gua kuno yang melonjak dengan cahaya warna-warni emas. Kabut tebal meringkuk di sekitar tempat ini, dan kekuatan divin yang kuat berfluktuasi keluar. Sedikit suara dengkuran bisa terdengar. Ada makhluk yang sedang berbicara dalam tidurnya. Bawa anggur, ini adalah seorang ahli yang sedang tidur. Itu terus bergumam. Aura seorang ahli tertinggi menyebar dari tubuhnya. Siapa ini? Si Hao bertanya. Seorang ahli dari alam yang lebih tinggi. Singa berkepala 9 berkata dengan gigi terkatup. Kemarahan muncul di wajahnya. Apa? Tidak hanya Si Hao yang terkejut, bahkan ekspresi Xiao Tian, Xiao Yuyu dan yang lainnya berubah. Film pun berakhir.